Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukramin, wa sa'irit tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap mustami'in mustami'at yang dimuliakan, yang dicintai, yang didoakan dan yang diharapkan pula doanya, dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghujankan rahmat dan barakahnya kepada kita semua, dan kepada semua keluarga kita, dan kepada semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada dan kapanpun berada. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa muslimin muslimat, dan semoga Allah menutupi semua aib kita dan aib muslimin muslimat di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjaga kita dan menjaga muslimin muslimat dari segala kejelekan zahir dan batin, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala wabah, dari segala penyakit, dari segala kerugian, dari kehancuran, dari kehinaan, dari kebodohan, dari kesesatan, dari ketertinggalan, dan juga dari kejahatan dan kezaliman semua makhluk Allah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan muslimin muslimat dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita dan hajat-hajat muslimin muslimat selama hajatnya diridhai oleh Allah. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang belum mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberikan cahaya iman kepada siapapun yang belum mendapatkannya. Semoga Allah menambah-nambah hidayah dan menyempurnakannya kepada siapapun hamba-hambanya yang sudah mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita semua dengan penuh rahmat dan keberkahan,
dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan, penuh rezeki yang hissi, yang ma'nawi, yang diberkahkan, dan juga penuh hidayah dan taufiknya. Dan semoga di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah, dan juga akhir hayatnya seluruh muslimin muslimat mendapatkan husnul khatimah. Dan di bulan Maulid ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada umat Islam untuk lebih mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa mengamalkan amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa mewiridkan wirid-wiridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa menjauhi segala yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita dikasih rezeki bisa sering melihat wajah sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keridhaan daripada beliau kepada kita semua, baik di dalam mimpi maupun di waktu terjaga. Dan semoga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di alam barzakh kita dan di akhirat kelak di bawah bendera beliau, dan bisa meminum dari danau beliau, bahkan dari telapak tangan beliau teragung. Dan juga semoga kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Para jamaah sekalian, di bulan Rabiul Awal ini tahun 1442 Hijriah, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seyogyanya terus memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu hubungan dengan para kekasih Allah yang lain, lalu hubungan dengan umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, lalu hubungan dengan non muslim, dan hubungan dengan semua makhluk Allah yang kita gauli. Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dijadikan oleh kita sebagai nasihat bagi kita semua. Ini yang sangat penting sekali.
terutama di masa kita, masa yang mana umat Islam banyak yang melupakan Rasulullah SAW. Umat Islam banyak yang meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Umat Islam banyak yang tidak berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka momen maulid seperti ini, setiap kita masuk ke bulan maulid, kita diingatkan kepada kelahiran Nabi kita semua, junjunan alam semesta, kekasih Allah terakhir, imam semua nabi, imam semua rasul, yang kelahirannya menjadi anugerah terbesar bagi kita khususnya, bahkan bagi semua ciptaan Allah pada umumnya. Maka momen peringatan maulidnya Rasulullah SAW yang sangat dibutuhkan saat ini adalah penauladanan terhadap sosok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikutan terhadap sunnah-sunnahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perjuangan dakwahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat dibutuhkan di masa kita, khususnya masa yang mana kalau dari sisi jumlah umat Islam itu sangat banyak sekali, namun dari sisi penauladanan, dari sisi pengikutan kepada sunnah-sunnah dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita umat Islam harus menyadari bahwa kita ada pada titik kelemahan, sehingga dari titik kelemahan ini efeknya apa? Banyak sekali. Efeknya nantinya umat Islam bisa melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Umat Islam bisa melakukan berbagai kemunkaran-kemunkaran. Bayangkan yang jumlahnya besar. Kalau umat Islam sudah menyimpang dari ajaran Rasulnya, sudah keluar dari sunnah Rasulnya, sudah jauh dari akhlak Rasulnya, sudah lepas dari suri tauladan Rasulnya yang begitu agung, maka yang terjadi apa? Bukan cuma umat Islam yang seperti itu yang akan menerima warna-warni kerugian, bahkan warna-warni musibah, warna-warni bala, namun juga ada efek. Apa efeknya? Yang pertama, efeknya dakwah Islam ini akan sulit diterima, baik oleh umat Islam itu sendiri maupun oleh non-muslim. Kenapa? Karena umat Islam yang lainnya juga melakukan kejahatan, melakukan kemunkaran, akhlaknya bejat kok, kan? Tidak mengikuti sunnah Rasulnya.
Akhirnya umat Islam yang melakukan kejahatan, yang melakukan kemunkaran, sulit didakwahi, sulit dia bisa bertobat. Kenapa? Karena melihat ke kanan, melakukan seperti apa yang ia lakukan, melihat ke kiri begitu, melihat ke depan begitu, melihat ke belakang seperti itu. Seperti hanya dalam satu keluarga, umpamanya dalam satu keluarga ayahnya ahli kemunkaran, ibunya ahli kemunkaran, lalu saudara-saudaranya ahli kemunkaran semua. Apakah hanya seorang di dalam satu keluarga itu akan mampu dia berhenti dari kemunkaran yang mana di dalam keluarganya semuanya melakukan kemunkaran? Apakah bisa dia bertobat? Sulit. Ya. Jangan jauh-jauh lah. Ini kan bukan masalah dosa. Contoh, merokok saja. Kita sudah menjadi pecandu rokok. Orang tua kita pecandu rokok, bapak merokok, ibu merokok, saudara merokok, di dalam rumah merokok. Ya. Contoh. Bahkan kiai merokok, santrinya merokok, para ustadz merokok, para dai merokok. Ini bukan dosa. Tapi tetap ini tidak baik. Walaupun bukan dosa. Ya. Kalau Buya termasuk yang tidak mengharamkan rokok, ya, itu paling banter makruh rokok itu, ya, makruh, ya. Itu pun juga tidak dalam seluruh situasi menganggap makruh itu boleh. Jadi yang makruh itu bisa jadi boleh. Ada yang makruh itu malah bisa jadi wajib, kan? Berubah-ubah. Ya. Kalau ulama tentu tahu semuanya kepada perubahan-perubahan hukum ini. Nah, namun secara umum rokok itu kan bau, kan? Rokok itu kalau dalam sisi kesehatan, dari sisi kesehatan itu bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa gampang masuk penyakit-penyakit lain, kan? Di antaranya paru-paru, jantung dan sebagainya. Nah, lalu kita mau berhenti merokok, sementara orang tua kita merokok, saudara-saudara kita merokok. Saya ingin berhenti merokok. Apakah akan mampu kita berhenti dari merokok sementara kita melihat ke kanan, ke kiri, depan, belakang semua merokok, dan asap rokok terus terhisap setiap siang dan malamnya, ya? Hatta di pesantren saja santri akan sulit merokok ketika melihat kiainya juga merokok, ya? Ustadznya merokok, dainya merokok, kan sulit, kan? Walaupun kita mau berhenti sulit. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini bukan dalam hal ini saja, hal apa saja kalau sudah dibiasakan, termasuk kemunkaran-kemunkaran, maksiat-maksiat yang sudah terbiasa dilakukan, orang tuanya melakukan, saudara-saudaranya melakukan, lingkungannya melakukan, maka akan sulit berhenti daripada maksiat tersebut. Nah, satu itu. Jadi ketika didakwahi oleh ulama, oleh ustadz, oleh dai, oleh mubaligh, bukan tidak tahu kepada benarnya ajakan, kan? Tahu, tentunya tahu bahwa para ustadz, para dai itu mengajak kepada kebenaran, tahu. Namun akan sulit bisa menerima, akan sulit bisa melepas dari maksiatnya, akan sulit. Kenapa? Karena
di dalam keluarganya, di lingkungannya, nyaris semuanya ahli maksiat. Ya. Yang kedua, ketika dakwah kepada non-muslim sekalipun, maka non-muslim akan sulit mau masuk kepada ajaran Islam. Orang Islamnya sendiri sulit melakukan ajaran Islam itu sendiri, sulit mencari ilmu Islam itu sendiri, apalagi non-muslim. Harus menggantikan keyakinan yang sudah mengakar dengan keyakinan baru. Kalaupun hati nuraninya tahu bahwa ajakan ulama Islam kepada dirinya itu adalah benar dan baik, namun ketika melihat banyaknya umat Islam yang melakukan pelanggaran, maksiat, kezaliman, kemungkaran, maka non-muslim sekalipun dia akan sulit untuk bisa menerima ajakan dakwah Islam. Sulit. Kenapa? Melihat situasi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada lagi yang lebih berbahaya. Apa yang lebih berbahaya adalah ketika banyak yang melakukan maksiat, maka ini bisa memicu kepada keberanian orang untuk melakukan maksiat yang sama, kezaliman yang sama, kejahatan yang sama. Yang tadinya orang baik-baik, ketika dia masuk ke satu kampung, kok melihat umat Islam melakukan itu, akhirnya dia berani. Tidak sedikit orang yang tadinya dia suci, tadinya belajar agama dengan baik, masuk ke lingkungan yang biasa sogok menyogok, yang biasa korupsi, akhirnya berani melakukan korupsi. Malah yang tadinya pernah pesantren, masuk ke lingkungan-lingkungan yang di sana maksiat, itu juga sudah biasa, lumrah, akhirnya berani melakukan maksiat. Jadi timbul keberanian melakukan dosa, melakukan kemunkaran, kezaliman, karena melihat yang lain banyak yang melakukan. Nah, non-muslim juga sama, kan? Non-muslim juga sama. Ketika melihat umat Islam melakukan berbagai kejahatan-kejahatan, kezaliman, kemunkaran dan sebagainya, begitu didakwahi dia tidak menerima, dan mereka bisa berani juga melakukan kejahatan ketika banyak yang lain berani melakukan kejahatan. Oh, umat Islam juga banyak yang melakukan kejahatan. Contohnya, ada lagi yang lebih berbahaya. Ada yang keempat yang lebih berbahaya. Apa? Dan adalah ini bisa memancing keberanian, kan, non-muslim untuk menghina Allah, untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Quran, menghina Islam, gitu kan? Ya, gara-gara apa? Gara-gara melihat kehidupan umat Islam pun banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan, banyak yang melakukan kezaliman-kezaliman, yang mana mereka berpikir umat Islam ini yang menyembah Allah banyak yang melanggar aturan Allah, mencoreng-moreng nama agungnya Allah, mencoreng-moreng mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kejahatan yang dilakukan olehnya, dengan kezaliman kemunkaran yang dilakukan olehnya. Ini kan umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad yang memiliki ajaran Islam yang begitu mulia, tapi perilakunya adalah maksiat, perilakunya kan kemunkaran, perilakunya kezaliman yang bikin Allah murka. Ini kan sama dengan menghinakan Tuhannya sendiri, kan? Mencoreng-moreng nama besar Tuhannya, mencoreng-moreng nama besar Rasulnya, ya. Giliran nanti Tuhannya dihina, marah. Giliran Rasulnya dihina, marah. Giliran Qur'annya ada yang bakar, marah.
Tapi diri sendiri malah kelakuan jauh daripada ajaran Quran, jauh daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali, ya. Sehingga non Muslim berani menghina Rasulullah SAW, seperti sekarang terjadi Presiden Prancis. Dan ini bukan hanya sekarang, tapi juga banyak kejadian-kejadian yang seperti ini, yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kepala negara yang sekarang lagi rame, ya. Presiden Prancis menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lagi ramai. Maka kita, bagaimana sikap kita umat Islam? Sikap kita umat Islam, dan yang paling penting bagi kita umat Islam adalah kita introspeksi diri dulu. Dan kita umat Islam ini dan sudah melakukan apa, kesalahan apa, kemunkaran apa di kalangan umat Islam, kan? Sehingga mereka non Muslim berani menghina Nabi, kan? Lalu kewajiban dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang sudah ditinggalkan, hingga mereka non Muslim berani menghina Allah, menghina Nabi, menghina Islam, menghina Quran. Akhlak yang mana, ya, yang ada pada diri Muslim yang tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini introspeksi. Ada yang perlu dievaluasi, ya. Yang perlu difikirkan apa adalah lemahnya dakwah. Lemahnya dakwahnya umat Islam, terutama para ulama Islam, dalam menyampaikan, kan, ketuhanannya Allah, menyampaikan kerasulannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, menyampaikan kebenarannya Al-Quran yang datang dari Allah, menyampaikan kebesaran keagungan Islam yang datang dari Allah, menyampaikan keagungan kemahasucian Allah, keagungan dan keunggulan kesucian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali, kan, kita ini umat Islam, terutama para ulama, ada kelemahan, ada kekurangan dari sisi dakwah. Andai kata ulama gencar dalam dakwahnya secara logika ini, kan, secara logika, bukan berbicara hakikat, wallahu a'lam, hakikat tidak tahu. Ini secara logika. Kalau ulama terus berdakwah, nah, berdakwah ke seluruh penjuru, nah, manusia, penjuru dunia, ulama dakwah terus dan menyebarluaskan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang keagungan Allah dan Rasulnya, kemahasuciannya Allah, ketuhanannya Allah, itu kan, kenabian dan kerasulannya, keunggulannya, keistimewaannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kebenarannya dan keunggulannya, keistimewaannya ajaran Islam. Nah, maka orang yang tidak tahu otomatis jadi tahu, kan? Hatta non Muslim yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau mereka sudah tahu, nah, apa kemungkinan besarnya? Kemungkinan besarnya kalau mereka sudah tahu, mereka masuk Islam, mereka dapat hidayah. Mereka minimal tidak berani menghina. Kenapa? Karena tahu, kan? Dari mana mereka tahu? Dari dakwahnya para ulama-ulama Islam yang gencar terus, kan? Seluruh pelosok yang ada di muka bumi.
muslimnya didakwai, non muslimnya didakwai, kan? Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak faham terhadap Tuhannya, tidak ada lagi orang yang tidak faham kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Quran, kepada agungnya ajaran Islam. Ini kita di antara kita ini harus introspeksi dulu. Ini yang pertama. Ketika kita melihat ada non muslim yang menghina Nabi, yang menghina Allah, jangan dulu kita terpancing marah langsung. Karena marah juga apa efeknya dari marah ini, kan? Apa efeknya dari marah ini? Kan? Yang penting saya ada bukti pembelaan saja kepada Allah. Pembelaan kepada Allah itu banyak. Kalau memang kita ingin berbuat yang lebih baik, maka satu adalah introspeksi yang barusan. Lalu kita yang kedua memperbaiki diri, perbaiki rame-rame akhlak kita umat Islam. Mari yuk perbaiki, kan? Coba segala gerak-gerik umat Islam, kan? Ayo perbaiki supaya semuanya bisa mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Kan? Kaji ilmunya Rasulullah SAW. Amalkan, syiarkan terus ajaran Rasulullah SAW. Diramaikan, kan? Ketika ajaran Rasulullah SAW yang mulia, akhlak Rasul yang mulia sudah bersemayam pada jiwa setiap muslim, maka akan kelihatan agungnya Islam. Tidak hanya di kertas saja, tidak hanya dalam ceramah saja. Tidak. Kalau dalam ceramah Islam itu mulia, Islam itu hebat, Islam itu agung, itu dalam ceramah, itu dalam tulisan. Buktinya mana? Tidak ada cara kecuali kita semua umat Islam yang harus siap membuktikan keagungan Islam lewat semua perilaku kita, lewat semua akhlak kita. Inilah akhlak yang kami terima dari Rasulullah SAW. Inilah akhlak Islam. Inilah amalan-amalan dalam Islam, kan? Nah, akan terlihat, akan beda. Kalau sekarang sulit membedakan muslim non muslim, nanti akan beda ketika, kan, kita sebagai muslim berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka otomatis akan kelihatan mana yang benar yang tidak. Ya, ini makna qad tabayyana rusdu minal ghai. Akan kelihatan mana rusdu, mana ghai, mana kebenaran, mana kebatilan, akan kelihatan jelas. Mana keterpujian, mana ketercelaan, akan kelihatan. Lalu mereka non muslim bagaimana bisa membedakan orang muslim yang menjalankan ajaran Islamnya dengan benar sehingga mereka bisa melihat agungnya Islam melalui perilakunya muslim itu sendiri, dengan orang yang non muslim? Mereka tidak bisa membedakan, kan? Maka ini langkah kedua adalah kita rame-rame, ya, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, memegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW, mengamalkan, meramaikan ajaran Rasulullah SAW, berusaha, berjuang, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, karena ini ada kelemahan dalam dakwah, maka kita semuanya, para ulama-ulama Allah, para ustadz-ustadz, semuanya bangkit berdakwah, kan, lewat segala wasilah, kan, yang ada, termasuk media sosial. Garap oleh para ulama, penuhi dengan dakwah-dakwah Islam, penuhi dengan penjelasan-penjelasan tentang Allah, tentang Rasulullah SAW. Penuhi itu. Ulama harus bangkit semuanya.
biarkan dulu yang menghina sekenyangnya, ya kan? Kita membuat pembelaan dengan cara seperti ini. Kan kita mau bela Nabi. Kalau membela Nabi, dohirkan akhlak Nabi, dohirkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kalau mau membela Nabi, bukannya kita meninggalkan sunnah Nabi, kita berakhlak tidak mengikuti akhlaknya Nabi seperti akhlak setan. Kita sering melakukan maksiat, penyelewengan, kemunkaran, gitu kan? Ini kan kita bukan membela Nabi, itu namanya, ya, bukan membela Nabi, tapi membela Nabi yang paling tepat seperti ini. Nah, pahami oleh kita. Karena Nabi, kalau hidup Nabi, yakin, Al-Fakir yakin, Nabi tidak akan, kan? Tidak akan menginginkan, Nabi tidak akan bahagia dengan rame-rame umat Islam menghina Presiden Prancis dengan alasan membela Nabi. Gak. Apakah menyebut anjing, menyebut babi, bikin foto umpamanya, kan? Dengan foto di anjing dan babi. Yakin, kalau Al-Fakir yakin Rasulullah SAW tidak mengatakan, atau mengutuk, mendoakan ini presiden semoga celaka di dunia dan di akhirat juga. Ini juga Al-Fakir sendiri ini. Wallahu a'lam. Ini mungkin berbeda pemikiran. Kalau Al-Fakir sendiri, andai kata Rasulullah itu seperti yang pernah terjadi di zaman kehidupan beliau, yang beliau inginkan itu yang kafir, walaupun memerangi diri beliau, walaupun sudah membunuh banyak dari sahabat beliau dan keluarga beliau, tetap yang diinginkan oleh Nabi bukan mereka itu celaka, binasa, mati, sirna dalam kekufuran, bukan. Tapi yang diinginkan oleh Nabi, mereka mendapatkan hidayah. Yang diinginkan oleh Nabi itu, sejahat-jahatnya orang kafir memusuhi Nabi, membunuh keluarga Nabi, membunuh sahabat Nabi, menghina Nabi, memfitnah Nabi. Yang diinginkan oleh Nabi, apakah orang kafir itu binasa ataukah orang kafir itu mendapatkan hidayah? Jawab. Mendapatkan hidayah. Apa yang terjadi ketika perang Uhud? Nabi yang kena tato. Bayangkan, paman Nabi sendiri Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu sampai di belah dadanya, dikeluarkan hatinya, telinganya dipotong. Bayangkan. Dan Nabi sendiri yang keluaran darah, giginya patah. Nabi sendiri. Apa yang Nabi panjatkan kepada Allah? Doa seperti apa? Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, bunuh mereka. Ya Allah, masukkan mereka ke neraka. Ya Allah, timpakan, datangkan api dari neraka. Tidak. Apa yang Nabi ucapkan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku, karena sesungguhnya mereka tahu. Allah, ya Allah, berikan hidayah kaumku, karena sesungguhnya mereka belum tahu. Allah, mereka belum tahu. Ini doa siapa? Rasulullah. Jadi yang diinginkan oleh Nabi bukan binasanya orang yang menghina Nabi, yang memerangi Nabi, tapi yang diinginkan oleh Nabi adalah semua manusia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah hingga matinya dalam keadaan memiliki hidayah dari Allah. Bukan mati dalam kekafiran yang diinginkan oleh Nabi. Bukan manusia jadi ahli neraka yang diinginkan oleh Nabi. Jangankan di neraka, di dunia juga Nabi tidak menginginkan azab bagi siapapun yang mengingkari dirinya. Kan? Itulah akhlak Rasulullah SAW. Ya. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu Al-Fakir katakan. Berhubung sekarang ramai di media sosial dan sebagainya, kan? Ada yang turun ke jalan dan sebagainya. Niatnya bagus. Al-Fakir juga tidak menyalahkan. Dan
soal kemarahan, marah Nabi dihina. Ingat, orang yang cinta tentu bakal marah ketika kekasihnya dihina. Tentu marah. Namun kemarahan ini juga tidak bisa dilampiaskan dengan cara yang Nabi tidak ridho. Ingat, kita ini harus adil dan harus melihat, meneliti faktor penyebabnya, kan? Harus diteliti. Dia menghina Nabi kita SAW, hati kita marah, hati kita sakit, hati kita sakit. Jaminannya apa? Jaminannya jiwa raga kita. Kalau Nabi disakiti, tentu. Tapi dengan cara apa dan apa alasan mereka menghina Nabi, kan? Nah, kita ini harus dengan ilmu, kan? Harus adil, harus dengan wawasan yang luas. Dilihat faktor penyebab, dilihat nanti efeknya bagaimana. Dan tujuan kita itu seperti apa? Apakah kita menghendaki orang yang menghina Nabi lalu mati dalam kekafiran? Ataukah kita menginginkan orang yang menghina Nabi mati dalam Islam? Kalau kita menginginkan yang menghina Nabi mati dalam Islam, mati dalam iman, fikir harus bagaimana caranya. Tidak bisa dengan dihina lagi oleh kita. Nggak bisa. Dia mengkarikaturkan Nabi umpamanya dengan gambar binatang. Kita bikin lagi karikatur dengan binatang yang paling busuk, yang paling jelek rupanya umpamanya. Tidak bisa dengan seperti itu. Tidak bisa dengan seperti itu. Walaupun tujuan kita membela Nabi. Itu kan hanya pelampiasan, bukan pembelaan. Itu pelampiasan. Ingat, bukan pembelaan, pelampiasan kemarahan, bukan pembelaan. Kalau kita mau membela Nabi, yuk rame-rame, ya, rame-rame. Secepatnya semua umat Islam ajak semuanya untuk kembali kepada Nabi, untuk berakhlak dengan akhlak Nabi, untuk menghidupkan sunnah Nabi siang dan malam. Ya, doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Ini baru, ini membela Nabi. Ini membela Nabi. Kita marah-marah di sini. Apa coba? Manfaatnya apa kira-kira? Kita marah-marah, langsung kita orasi sendiri di sini. Lalu efeknya ke sana bagaimana? Ya? Pahami oleh kita. Coba ya, solusi yang barusan difikirkan oleh kita bersama. Nah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya bagi yang ngomongnya, bagi yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita dan semua yang belum mendapatkan hidayah oleh Allah secepatnya dikasih hidayah. Dan semuanya ketika dimatikan semoga ada dalam husnul khatimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.